Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah delik kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah dimulai sekarang. Sore Kamis 18 Januari 2024. Langit Depok berwarna orange pudar. Udara lembab dan lalu lintas pelan. Dari luar, kontrakan di Jalan Belacus terlihat sunyi. Tidak ada yang menyangka, di dalamnya tengah terjadi sesuatu yang mengerikan. Argian Abirama 20 tahun, baru sebulan setengah tinggal bersama ibunya di kontrakan itu. Bagi tetangga, ia dikenal pendiam tapi sulit diatur. Cepat marah dan seringkali kasar bila tidak dituruti. Kayla, mahasiswi 20 tahun, baru mengenal Argian 4 bulan lewat media sosial. Hubungan mereka baru berjalan 2 minggu. Namun 2 minggu itu cukup untuk menyeret Kayla ke dalam kisah kelam yang merenggut hidupnya. Siang itu pukul 1, Argian menghubungi Kayla. Pesannya sederhana, tapi mendesak. "Sayang, jemput aku ya, kita ngopi bareng." Awalnya Kayla menolak, tapi Argian terus memaksa. Hingga akhirnya Kayla luluh. Sekitar pukul 5 sore, ia tiba di kontrakan pelaku. Begitu masuk, pintu dikunci dari dalam. Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang keluar. Di dalam ruang tamu, suasana awalnya tenang. Argian mulai merayu, lalu mendekat. Ia mengajak Kayla untuk ke kamar, tapi Kayla menolak. Penolakan itu berubah menjadi awal dari kekerasan. Argian memaksa, menarik tangannya. Kayla berteriak, memberontak, menolak keras, mencoba melawan. Namun tubuhnya kalah kuat. Pelaku menyeretnya ke kamar, mengunci pintu, dan dengan kasar mencoba membuka pakaiannya. "Jangan!" teriak Kayla. Suaranya gemetar, tapi Argian tidak berhenti. Ia mendorong tubuh Kayla ke ujung tempat tidur, menekannya, lalu mencengkram lehernya dengan 2 tangan. Semakin kuat, semakin lama, sampai tubuh Kayla lemas, napasnya berhenti. Dan di saat itu, Argian melakukan hal yang paling keji, melakukan tindakan asusila pada tubuh yang sudah tidak berdaya. Setelahnya, ia memakaikan kembali baju korban dan mengikat lengan dan kakinya, menutupi tubuh itu dengan selimut, dan meninggalkan kamar seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa jam kemudian, pukul 7 malam, ibunya, Federica, menerima pesan dari anaknya. Pesan yang mengguncang hidupnya selamanya. "Bu, saya mau pergi jauh, maafkan saya. Itu di kamar ada perempuan yang sudah meninggal," bunyinya seperti itu. Dengan tubuh gemetar, sang ibu bergegas pulang dari tempat kerjanya di sebuah mal. Begitu tiba, ia membuka pintu kontrakan, suasana hening. Ia memanggil nama anaknya, tidak ada jawaban, dan di dalam kamar, di bawah selimut abu, ia menemukan sosok gadis muda, sudah dingin, tidak bernyawa. Polisi bergerak cepat. Dalam waktu 15 jam setelah kejadian, Argian ditangkap di Terminal Bus Ki Ageng Cempeluk, Pekalongan, Jawa Tengah. Ia hendak kabur ke rumah neneknya, namun jejaknya tertinggal. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melenyapkan korban karena marah saat ditolak. Polisi juga menemukan video-video dewasa di ponselnya. Dan dari penyelidikan terungkap, Argian pernah 2 kali dilaporkan atas kasus tindakan asusila sebelumnya. Salah satunya bahkan terhadap anak di bawah umur. Sang predator berulang, yang kini tega menghilangkan nyawa ketika keinginannya ditolak. 10 Juni 2024, kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Depok. Jaksa membacakan dakwaan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, dan pasal 285 KUHP tentang tindakan asusila berat. Tuntutan jaksa tegas, penjara seumur hidup. Namun pada 9 Oktober 2024, Majelis Hakim menjatuhkan putusan
Terdakwa Argian Abirama terbukti bersalah melakukan tindakan pidana penghilangan nyawa dan tindakan asusila, menjatuhkan pidana penjara 20 tahun. Jaksa mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan tersebut. Argian lolos dari hukuman seumur hidup. Di luar ruang sidang, Ibu Kaila hanya menunduk, menggenggam foto putrinya. Anak yang dulu ia antar kuliah kini hanya bisa dikunjungi di pemakaman. Kaila, gadis lembut yang sempat meminta doa kepada ibunya agar skripsinya dimudahkan, kini tak sempat menyelesaikan kuliahnya. Ia menolak disentuh tanpa persetujuan, dan penolakannya dibayar dengan nyawa. Kadang cinta bukan alasan, ia hanya topeng untuk menutupi ego dan nafsu yang tak terkendali. Argian tak sekedar menghilangkan nyawa seorang gadis, ia juga menghilangkan hak setiap perempuan untuk berkata tidak. Dan di kontrakan kecil itu, di mana dunia berhenti bagi Kaila Rizky Andini, masih tersisa satu pesan sunyi tentang berapa berbahayanya cinta yang tak tahu batas dan lelaki yang merasa berhak atas tubuh perempuan. Kisah kali ini mungkin sudah berakhir atau justru baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah. Sampai jumpa.